Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Qurrata Ayunin dengan NIM C1C024049. Baiklah, di video kali ini izinkan saya menjelaskan tentang konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas nama penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Selanjutnya ada subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak terdiri dari orang pribadi, badan, atau warisan yang belum terbagi yang berkemungkinan menerima penghasilan. Selanjutnya wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang menurut undang-undang perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Subjek pajak terbagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri terdiri dari orang pribadi, bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Selanjutnya, mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, ada badan. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah. Yang terakhir ada warisan. Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Selanjutnya subjek pajak luar negeri. Yang pertama ada orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya ada perbedaan wajib pajak luar negeri dan dalam negeri. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan atas pajak penghasilan yang diperoleh di Indonesia saja. Yang kedua, wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Yang ketiga, wajib pajak dalam negeri, tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum atau tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17. Sedangkan wajib pajak luar negeri, tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum atau tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17. Yang terakhir, wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan. Sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT. Selanjutnya ada kewajiban pajak subjektif yang dibagi dua, mulai dan berakhir. Yang pertama, mulai. Subjek pajak dalam negeri orang pribadi saat dilahirkan dan saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri badan saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, subjek pajak dalam negeri melalui BUT saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Yang terakhir, warisan belum terbagi saat timbulnya warisan yang belum terbagi. Yang selanjutnya berakhir. Pertama, subjek pajak dalam negeri orang pribadi saat dilahirkan dan saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri badan saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, subjek pajak dalam negeri melalui BUT saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
Dan terakhir, warisan belum terbagi saat warisan telah dibagikan. Selanjutnya ada tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama ada kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Yang ketiga, organisasi internasional dengan syarat. Yang terakhir ada pejabat perwakilan organisasi internasional. Selanjutnya ada objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang dikenakan pajak. Objek pajak tersendiri dibagi menjadi dua, termasuk objek pajak dan tidak termasuk objek pajak. Termasuk objek pajak adalah gaji, hadiah, laba usaha, keuntungan, bunga, dividen, dan lain-lain. Selanjutnya tidak termasuk objek pajak adalah bantuan, harta hibahan, warisan, iuran, dana pensiun, dan lain-lain. Selanjutnya ada dasar pengenaan pajak. Dibagi menjadi dua, penghasilan kena pajak, wajib pajak badan, dan penghasilan kena pajak, wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, penghasilan kena pajak, wajib pajak badan, sama dengan penghasilan neto. Dan yang kedua, penghasilan kena pajak, wajib pajak orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Akhir, cara menghitung penghasilan kena pajak. Yang pertama ada menggunakan pembukuan. Untuk menghitung penghasilan kena pajak dapat dirumuskan sebagai berikut. Wajib pajak orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP sama dengan dalam kurung penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan Undang-Undang Pajak Penghasilan tutup kurung dikurang PTKP. Selanjutnya wajib pajak badan sama dengan penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Metode ini hanya diperkenankan bagi wajib pajak pribadi dengan syarat yang pertama, peredaran bruto kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Yang kedua, mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. Dan yang terakhir, menyelenggarakan pencatatan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari materi konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.